ada 3 peristiwa besar yang merangkum kehidupan Nabi. Pertama, lahirnya Nabi SAW. Yang kedua, hijrahnya Nabi SAW. Dan yang ketiga, wafatnya Nabi SAW. Jadi 3 peristiwa besar ini itu semua terjadi di bulan Rabiul Awal. Wafat, hijrah, dan juga lahirnya. Jadi seolah-olah bulan Rabiul Awal ini merangkum semua kisah Nabi SAW awal, tengah, dan juga akhir. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa pertama adalah lahirnya Nabi SAW. Masya Allah. Kita tahu bahwa terjadi silang pendapat memang di antara para ulama soal kapan Nabi SAW lahir itu. Yang disepakati tentu harinya, jelas. Karena memang Rasul ketika ditanya soal puasa hari Senin, maka Rasul mengatakan dzakal ladzi wulidtu fi. Itulah hari yang aku dilahirkan. Artinya kalau hari jelas, tidak ada khilaf ulama bahwa Rasul itu lahir di hari Senin. Kemudian tahun juga sepakat ulama bahwa Rasul SAW lahir pada tahun gajah. Karena di zaman itu belum ada penanggalan masalahnya. Penanggalan Hijriyah itu baru terbentuk di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu pun setelah banyak kesalahpahaman soal surat menyurat, sehingga terkadang karena tidak ada tahunnya, terkadang salah paham. Makanya dibentuklah penanggalan Hijriyah pertama di zaman Umar bin Khattab untuk menentukan tahun. Maka lahirlah Almanak Hijriyah. Tetapi di zaman Rasul itu kan setiap nisbat tahun itu disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Lah kebetulan 50 hari atau 1 bulan setengah sebelum lahirnya Nabi, itu terjadi perang besar yang disebut dengan perang gajah. Makanya tahunnya dinisbatkan kepada peperangan Abrahatul Asram yang dikenal dalam sejarah sebagai perang gajah. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran dalam satu surat yang disebut dengan suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Adapun mengenai tanggal dan juga bulan, ini yang menjadi khilaf ulama. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Rasul itu lahir di bulan Ramadan, seperti pendapat Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Tetapi pendapat ini dibantah oleh para ulama sejarah. Dan kebanyakan para ulama banyak yang mengatakan bahwa Rasul itu lahir di bulan Rabiul Awal. Soal tanggalnya ini yang kemudian menjadi khilaf. Tetapi yang kemudian masyhur di tengah-tengah masyarakat, maka Nabi SAW lahir pada tanggal 12. Berarti kalau kita susun harinya hari Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Itu yang masyhur kan itu ya. Yang banyak di masyarakat kalau ditanya soal tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir itu secara yatim. Dan itu disyaratkan dalam Al-Qur'an, wa wajadaka yatiman fa'awa. Dan kami dapati engkau Muhammad dalam kondisi yatim. Tetapi yatimnya Rasul tidak sama dengan yatim-yatim yang lainnya. Kenapa? Fa'awa, karena Allah telah memeliharanya. Allah yang memelihara langsung Nabi SAW lewat orang-orang mulia seperti kakeknya Abdul Muttalib, kemudian sebelumnya kepada Halimah Sa'diyah, kemudian juga kepada pamannya Abu Talib, sampai menikah dengan Khadijah ibn Huwailid bintu Huwailid. Itu semua adalah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan pun muncul. Kenapa Nabi SAW harus terlahir yatim? Kenapa harus terlahir yatim? Apa hikmahnya? Ulama yang mengatakan pertama, kenapa Rasulullah SAW harus terlahir yatim? Supaya hilangnya keraguan-raguan di mata masyarakat
kala itu dan juga sampai hari ini, bahwa Nabi SAW ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan mendapatkan wahyu itu adalah tarbiyah dari orang tuanya. Jangan-jangan kalau hidup orang tuanya itu ajaran orang tuanya yang disampaikan Rasul kepada kita. Artinya dengan tidak punya orang tua berarti bukan ajaran orang tuanya, tapi memang itu wahyu yang diturunkan kepadanya. Kemudian yang kedua, supaya Nabi SAW hatinya tidak cenderung kepada harta, kekayaan, jabatan dan begitu seterusnya. Karena umumnya anak-anak yatim mereka tidak terawat kan itu, karena orang tuanya sudah nggak ada. Umumnya anak-anak yatim kan terlantar, umumnya, kecuali kalau ayahnya kaya. Tapi kita bicara umum kan itu. Sehingga Nabi SAW tidak ada kecenderungan kepada dunia karena memang orang tuanya sudah nggak ada sebagai tambatan hidupnya. Kemudian yang ketiga, supaya makin sempurna ketokohan dan juga qudwah, contoh yang akan diberikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada jati diri Rasul itu suri tauladan yang sangat-sangat indah untuk diikuti. Lah ketika kemudian dia yatim, betul-betul akhlak yang dimiliki Rasul itu adalah tarbiyah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ikut campur orang tua di situ. Kemudian juga yang keempat kata ulama, karena supaya Nabi SAW cepat dewasa. Karena biasanya kalau tidak ada orang tua itu kan tidak manja bahasa kitanya ya. Biasanya anak-anak manja itu karena ada kedua orang tuanya. Tapi kalau sudah tidak ada orang tuanya mau manja sama siapa? Sehingga terbentuklah sifat kekuatan dalam Rasul, karakter Rasul, kepribadian Rasul itu semakin kuat lagi. Artinya cepat dewasa, ya. Dan tentunya juga supaya terbebas dari penyembahan berhala. Ketika Nabi SAW kemudian yatim, ya. Kita tahu bahwa di zaman itu memang sesembahan mereka adalah penyembah berhala gitu. Ketika Rasul sudah tidak memiliki orang tua lagi, sehingga Nabi SAW lebih banyak menyendiri sehingga akan mencocoki fitrah yang Allah tanamkan di situ. Makanya jadilah dia seorang Nabi yang mendakwahkan tauhid dan banyak lagi hikmahnya. Intinya bahwa Nabi SAW terlahir yatim, dan seyatim-yatimnya anak yatim adalah ketika lahir dari perut ibu yang ayahnya meninggal ketika dia dalam kandungan. Karena ketika itu Rasul berada di kandungan ibundanya usianya 4 bulan, baru kemudian ayahnya meninggal. Jadi ayahnya Abdullah itu meninggal ketika dia hendak safar menuju Syam untuk berniaga, kemudian singgah di Madinah yang ketika itu disebut Yathrib. Lah Yathrib itu kan dikenal banyak wabah, ya semacam corona kalau di zaman sekarang ini kan. Lah Abdullah itu terkena wabah Yathrib, kemudian sampai demam, kemudian sakit dan mengakibatkan dengan wabah itu kematiannya, dan dia pun dikubur di sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi SAW lahir memang banyak versi keanehan-keanehan yang disebut dengan irhasat. Irhasat itu selain mukjizat. Kalau mukjizat itu kan keanehan setelah diangkat jadi Nabi. Tapi kalau keanehan sebelum diangkat jadi Nabi itu disebut irhasat namanya. Dalam bahasa Arabnya irhasat. Banyak riwayat-riwayat yang lemah gitu ya, yang ma'ruf di masyarakat sering kita dengar kalau kita menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi itu. Seperti umpamanya ketika Rasul lahir, kemudian beberapa tiang kerajaan Persia roboh, 14 tiang malah kan roboh begitu ya. Kemudian juga padamnya api Majusi. Ya, ini semua sebenarnya riwayat-riwayatnya tidak sahih kan itu. Nah, tetapi ada beberapa yang sahih, tidak semua lemah, tidak ada yang sahih. Seperti ketika ibundanya Nabi SAW melahirkan Rasul, terpancar cahaya. Yang cahaya ini kemudian menerangi Syam. Artinya bahwa cahaya itu menunjukkan bahwa orang yang lahir ini kelak akan menjadi penguasa dunia, di mana dakwahnya akan sampai ke daratan Syam sana. Dan ketika itu Syam kan dikenal kerajaan Romawi kan itu, dan juga di sana ada kerajaan besar namanya Persia, dan itu negara adidaya kala itulah cahaya itu sampai menyinari dua negara tersebut. Dan ini ada isyarat bahwa kelak Nabi SAW akan menguasai dengan dakwahnya sampai ke daratan Persia dan juga Romawi. Itu sahih memang ya. Ya, dan tapi yang lain memang banyak yang lemah. Seperti terlahir dalam posisi sujud, kemudian sambil mengisyaratkan satu jari seolah-olah dia mentauhidkan Allah. Banyaklah pokoknya kisah-kisah itu. Ya.
kemudian terakhir sudah terkhitan tanpa ada pendarahan, macam-macam. Ya. Tapi memang kisah-kisah ini masyhur. Masalahnya kalau kita menjelaskan sejarah Rasul itu biasanya para duat yang tidak menyaring riwayat sahih dengan lemah itu biasanya terkeluar tuh bahasa-bahasa seperti ini. Oke lah, tetapi yang jelas bahwa tidak ada kelahiran yang lebih tinggi nikmatnya dibandingkan kelahiran Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia dan nikmat Allah kalian harus berbahagia, dan itu lebih baik dibandingkan dunia yang kalian kumpulkan. Dan tidak syak lagi, tidak ragu lagi bahwa kelahiran Rasul adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalaulah bukan karena Allah kemudian diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita sudah menjadi penyembah berhala. Makanya ini nikmat yang harus kita syukuri dengan adanya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan para anak-anak kecil di zaman itu. Jadi kalau mereka lahir gitu ya. Jadi ibu-ibunya tuh enggak mau menyusui anaknya tuh. Jadi orang-orang kota, Nabi itu kan anak kota. Tidak ada satupun Nabi yang lahir di desa, ingat ya. Semua Nabi itu orang kota. Bukan berarti kita hendak merendahkan orang desa, tidak. Tapi semua Nabi itu orang kota. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah. Ya. Jadi kebiasaan orang kota di zaman itu kalau anaknya lahir tidak disusui ibunya, tetapi disusui orang-orang desa. Alasannya apa? Satu, karena cuaca. Jadi di desa itu masih bersih, tidak ada wabah, ya. Yang kedua, bahasa. Karena orang desa itu di zaman itu bahasa Arabnya masih fasih. Sementara orang kota itu sudah tercampur bahasa Arabnya. Ya, kayak kita lah orang kota ini kan bahasanya aneh-aneh gitu ya. Kalau orang desa kan lurus-lurus saja kalau ngomong tuh. Ya. Kemudian juga kesehatan. Kemudian juga fisik, karena di desa itu kan dilatih fisiknya gitu. Itu yang menyebabkan kemudian orang-orang kota itu menyerahkan bayi-bayi mereka, membayar untuk disusui wanita-wanita desa. Itu kebiasaan orang sana, adat istiadatnya orang-orang Mekah di zaman itu gitu ya. Kalau zaman sekarang kan enggak maulah anaknya disusui orang, nanti jadi anak susuan kan itu ya. Kalau ibu-ibu zaman sekarang ini daripada disusukan orang, bagus disusukan sapi kan itu. Jadi anak sapi, susu sapi kan. Jadi intinya bahwa lah ketika itu ada rombongan dari satu kabilah namanya Bani Sa'diyah. Ada sekitar 40 wanita yang mencari anak-anak susuan, karena tujuannya mereka mencari uang. Kan lumayan selama 2 tahun disusui mereka dapat gaji gitu ya. Jadi wanita-wanita dari Bani Sa'diyah ini mereka datang ke kota. Satu persatu wanita itu mendapatkan bayi. Kemudian setelah mendapatkan bayi mereka langsung balik kan itu. Rupanya ketika sudah tidak ada bayi lagi, karena sudah diambil wanita-wanita dari Bani Sa'diyah, lah ada seorang wanita namanya Halimah Sa'diyah, ya. Itu telat datangnya. Alasannya karena memang unta yang ditungganginya pun unta kurus, sehingga dia datang belakangan. Jadi ketika sampai di Mekah sudah nggak ada bayi lagi. Hampir kecewa, tetapi kemudian Allah takdirkan ditunjukkan kepada bayi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa kemudian Rasul bayi ini tidak diambil wanita-wanita yang lainnya? Ya. Alasannya karena melihat kondisi ekonomi. Jadi melihat kondisi ekonomi saat itu. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan hidup terlahir dari keluarga miskin. Jadi Aminah itu memang keluarga miskin. Sehingga kalau diambil bayinya, saya dapat apa? Tujuan ngambil bayi itu supaya dapat digaji. Lah kalau orang miskin mau gaji pakai apa kan gitu. Makanya tidak ada yang melirik sama sekali. Jadi tengok Nabi itu ditinggal sampai kepada wanita terakhir Halimah Sa'diyah. Jadi ketika melihat bayi itu hampir tidak diambil, tetapi suaminya Abu Kabs ini mengatakan, "Sudahlah ambil saja. La'allahu fihi barakah." Mudah-mudahan bayi ini kita bawa ada berkahnya katanya. Jadi suaminya yang meminta kepada Halimah untuk membawa. Boleh jadi bayi ini nanti bawa berkah lah, daripada kita pulang tak bawa bayi, ada bawa aja lah kan gitu. Subhanallah. Rupanya betul setelah kemudian di malam hari gitu ya. Di malam hari ini kan Halimah Sa'diyah dan suaminya dan punya anak kecil, karena kalau mau menyusui anak harus punya anak. Kalau tidak punya anak enggak keluar susunya kan itu.
Jadi punya bayi juga. Kan dari kabilah Sa'diyah ke Mekah ini kan jauh. Jadi mereka lelah, letih. Apalagi kambing. Kan orang-orang Arab tuh biasa kemana-mana bawa kambing. Untuk supaya bekal mereka. Karena mereka kan orang Mekah. Lain dengan penduduk Madinah. Kalau Mekah itu memang kambing dijadikan makanan pokok di zaman itu. Ya, mereka suka makan daging kambing. Mereka kemana-mana bawa kambing. Ya, untuk disembelih dimakan. Ataupun nanti diperah air susunya. Ya, jadi diminum. Di air susunya langsung diminum. Lah kebetulan malam itu pertama memang air susu dari Halimah untuk anaknya juga nggak keluar karena memang kurang gizi gitu ya, kurang makan. Yang kedua pas mau memerah kambingnya pun nggak ada susunya juga kambing itu. Tetapi di malam hari itu ada keajaiban yang luar biasa. Ketika Nabi SAW bayi ini ada di pelukan Halimah Sa'diyah, Allah berikan keajaiban. Pertama tiba-tiba kambing-kambing itu menggemuk susunya tuh. Kemudian kok diperah banyak pula air susunya. Kemudian juga tetek Halimah pun membesar dan banyak air susunya. Jadi itu keajaiban pertama tuh. Sehingga malam itu keluarga Halimah dan suaminya serta anaknya itu betul-betul bisa merasakan lezatnya minum air susu dari susu kambing itu. Dan mereka bisa istirahat, tidak kelaparan lagi. Lah ketika Nabi SAW hendak ditetekkan oleh Halimah itu, kan ditetekkan ke sebelah kiri. Ya, karena yang keluar dari sebelah kiri, tapi Rasul tidak mau. Ya, Rasul tidak mau. Kenapa? Dari situ Allah Subhanahu wa taala sudah mengarahkan Nabi itu suka dengan yang kanan. Jadi dia tidak suka tetes sebelah kiri. Jadi disusukanlah ke sebelah kanan. Alasannya kenapa? Karena tetes sebelah kiri itu untuk saudara sesusuannya. Karena Halimah kan punya anak kecil. Jadi Rasul tidak mau mengambil hak saudara sesusuannya itu. Padahal masih bayi itu. Ibu ini dah tua masih ngambil punya hak orang gitu. Ini Halimah ini dia hanya punya bayi itu selalu menentekkan sebelah kirinya. Rasul tahu itu punya anak saudara sesuanya, tidak mau dia. Tetap disusukan ke sebelah kiri, menolak. Pas disusukan ke sebelah kanan baru mau. Subhanallah, ini pelajaran besar ya. Nabi SAW kecil saja paham itu hak orang, makanya Rasul tidak mau mengambil. Kita udah tua-tua tidak paham itu hak orang itu. Dia ambil juga hak orang itu, nipu orang, ngurangi takaran, ngurangi tambangan, bilang bagus padahal jelek, macam-macam kan itu orang itu. Lah ini juga pelajaran besar bagaimana dari kecil sudah tahu amanah Nabi SAW. Kemudian pulang nih Halimah dan suaminya. Subhanallah. Ya, di sini ada keajaiban lagi. Itu unta yang kurus itu, yang jalannya pelan-pelan gitu kan. Tiba-tiba Allah berikan kekuatan. Bisa berlari kencang pula unta kurus itu dan menyusul teman-temannya yang lebih dulu pulang. Dan ketika sampai di kabilah Bani Sa'diyah, Halimah pula lebih duluan datang. Ini kan luar biasa ini kan. Ini kan keajaiban juga selama perjalanan. Dari situ makin sayang dengan Nabi SAW. Ditambah-tambah tiba-tiba kemudian kambing-kambingnya jadi gemuk. Dan setiap kambing orang kabilah situ kalau gabung dengan kambingnya Halimah ikut gemuk juga. Jadi membawa berkah satu kabilah tuh. Itu Nabi SAW luar biasa. Ya. Lah ketika sudah beberapa tahun di pangkuan Halimah Sa'diyah, ada peristiwa aneh. Jadi Nabi SAW ketika usianya sudah ya sekitar 4-5 tahun lah, sudah bermain gitu ya, bisa jalan ke sana kemari lari dengan saudara sesusuannya itu. Tiba-tiba kemudian ada peristiwa aneh, turun 2 malaikat menangkap Nabi SAW yang sedang bermain. Tiba-tiba kemudian membaringkannya dan membelah dadanya. Diambil jantungnya, kemudian diletakkan di bejana dari emas dan dicuci dengan air zam-zam. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam dadanya, dijahit lagi. Itulah operasi pertama dalam sejarah dunia. Rasulullah SAW dioperasi, tapi medisnya malaikat, ya kan? Kalau di zaman itu medis orang diambil jantungnya tak mati kan? Ini kan medisnya malaikat. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha mampu. Lah ketika saudara sesuanya ini melihat, otomatis kan namanya anak kecil takutlah, lari. Kemudian menceritakan kepada Halimah dengan polosnya. Disitulah Halimah ketakutan. Karena bekas jahitannya ada masalahnya. Dikhawatirkan kalau yang mendatangi Rasul itu jin. Kan enggak tahu itu malaikat. Disangka setan, disangka jin. Makanya kemudian karena ketakutan itulah kemudian Halimah mengantar kembali Nabi SAW kepada ibunya Aminah bintu Wahbin, ibunda Nabi SAW. Kemudian diceritakan kenapa dia harus mengembalikan, karena takut. Tapi kemudian Aminah mengatakan, menenangkan Halimah dengan mengatakan jangan takut.
karena peristiwa yang lebih aneh sudah aku rasakan saat kelahirannya, katanya. Tetapi memang Halimah kemudian sudah tidak mau merawat lagi karena ketakutan, makanya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diambil lagi oleh ibundanya tercinta Aminah bintu Wahb. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 6 tahun, Aminah ini kan ingin menziarahi kuburan ayahnya Abdullah di Madinah. Berangkatlah Aminah dengan pembantunya dan juga Nabi SAW yang masih kecil ketika itu menuju Madinah. Kemudian berziarah ke kuburan Abdullah dan juga silaturahim kepada kerabat-kerabatnya yang ada di Madinah atau di Yathrib kala itu. Tapi sayang, setelah kemudian berziarah, ya sekitar beberapa hari di Madinah, kemudian hendak pulang ke Mekah, disitulah kemudian Aminah tiba-tiba merasa sakit. Akhirnya parah sakitnya, kemudian meninggal di satu tempat antara Mekah dan Madinah yang disebut dengan Abwa. Meninggallah ibunda Nabi SAW di Abwa. Ketika itu Rasul berusia 6 tahun. Makanya kemudian oleh Ummu Aiman, budaknya Aminah ini, dibawalah Nabi SAW pulang ke Mekah. Kemudian diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Maka kemudian oleh kakeknya dirawat selama 2 tahun, dari usia 6 tahun sampai 8 tahun, dengan penuh kasih sayang, bahkan melebihi anak-anaknya Abdul Muthalib. Cintanya Abdul Muthalib kepada Rasul itu melebihi anak-anaknya. Kan Abdul Muthalib kan ketika itu kan jadi raja Arab. Makanya sering saya katakan bahwa Quraisy itu kalau nggak dipimpin dari Bani Hashim, dari Bani Mahzum, antara dua kabilah itu yang suka memimpin Quraisy itu. Lah kebetulan ketika itu yang memimpin Quraisy adalah dari Bani Abi Manaf, Abdul Muthalib. Namun setelah Abdul Muthalib meninggal, kepemimpinan bergeser kepada Bani Mahzum, Abu Jahal. Ya, menggantian gitu antara Bani Mahzum, Bani Muthalib ya. Lah pemimpin Arab ketika itu adalah Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu punya singgasana, ya, yang bukan semacam tempat duduk raja lah, kayak permadani, karpet khusus gitu. Lah kadang-kadang Nabi SAW selalu duduk di karpet khusus Abdul Muthalib itu. Kadang-kadang paman-pamannya melarang, jangan duduk di situ. Ya. Tetapi kalau datang Abdul Muthalib, biarkan dia duduk di situ, karena dia adalah orang yang akan punya perkara besar di masa depan. Jadi prediksi Abdul Muthalib itu sudah ada kepada Nabi SAW. Makanya dibiarkan dia duduk di atas permadani itu. Padahal anak-anaknya juga nggak berani duduk di situ. Tapi Abdul Muthalib memprediksi bahwa Rasul ini bukan orang biasa, tapi akan menjadi orang besar di akhir nanti, ya setelah wafatnya. Karena yang memberi nama Muhammad sendiri adalah Abdul Muthalib. Jadi saat hendak lahir itu, Nabi SAW, Abdul Muthalib kan bermimpi itu. Dalam mimpinya diilhamkan untuk memberi nama Muhammad. Jadi saat lahir Nabi SAW langsung dibawa oleh Abdul Muthalib, dibawa ke Ka'bah tuh. Kemudian langsung diberitahu masyarakat Quraisy dan mengatakan, inilah Muhammad. Nah, sejak itulah nama Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi Muhammad. Muhammad itu artinya kathratul hamdi, banyaknya pujian. Dan penamaan itu yang berikan siapa? Abdul Muthalib. Karena di sisi lain saat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan ada orang-orang yang bersedih karena kelahirannya. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi Madinah. Jadi orang-orang Yahudi Madinah itu ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kenapa mereka ratusan tahun tinggal di Yathrib coba? Padahal kalau secara ekonomi, orang Yahudi kan cerdas ya, tidak sembarang memilih tempat kalau tidak ada faktor ekonomi. Secara ekonomi Yathrib itu tidak mendatangkan ekonomi, macam mana? Negerinya gersang kan gitu ya, tidak bisa ditumbuhi dan bukan pusat perdagangan. Lain dengan Yaman, kala itu memang menjadi pusat perdagangan, ataupun Syam. Ya. Tapi kenapa sebagian besar orang-orang Yahudi malah kemudian mereka mengambil suaka dan tinggal di Yathrib? Di sana ada sekitar 3 kabilah besar Yahudi yang tinggal di Madinah. Ada namanya Bani Kunaiko, Bani Nadir, dan Bani Quraidah gitu ya. Dan kabilah-kabilah kecil ada sekitar 10 kabilah Yahudi kecil-kecil. Tapi yang besar ini yang 3. Pertanyaannya, ratusan tahun mereka harus tinggal coba di negeri yang banyak wabah lagi, Yathrib itu. Ada apa coba? Rupanya dibalik mereka hijrah sampai ke Madinah minta suaka itu, karena mereka mendapatkan informasi dari rahib-rahib mereka bahwa itu adalah tempat di mana akan menjadi hijrah Nabi akhir zaman. Mereka tahu tuh, sehingga mereka menunggu-nunggu kapan Nabi muncul. Dan mereka kira bahwa Nabi itu dari turunan mereka Bani Israel. Jadi saat ketika kemudian ada keajaiban aneh di Madinah, tiba-tiba muncul bintang Ahmad, itu tidak bisa dilihat kecuali orang Yahudi yang tahu bintang itu. Artinya ketika bintang itu muncul berarti ada yang lahir, calon seorang Nabi. Makanya para pembesar Yahudi itu mengumpulkan semua orang-orang Yahudi Madinah
disuruh ngecek ada enggak rumah-rumah Madinah yang melahirkan anak. Rupanya tidak ada satupun di malam itu wanita Yahudi yang melahirkan. Wah, nangislah nih pendeta-pendeta nih. Kok nggak ada yang melahirkan? Ini tandanya sudah muncul ini katanya. Akhirnya mereka pun mengutus orang untuk ke Mekah. Ada nggak orang Yahudi yang tinggal di sana yang wanita Yahudi yang melahirkan? Tidak ada juga malam itu. Mereka mendengar ada seorang wanita turunan Arab, anak Abdul Muttalib, namanya Aminah, melahirkan bayi ketika tanda-tanda kenabian muncul di langit. Menangislah orang-orang Yahudi itu. Dan pembesar-pembesarnya kemudian mereka mengatakan zahabat nubuwatu Bani Israel, telah hilang kenabian Bani Israel dan telah diambil oleh Bani Ismail, orang-orang Arab yang merupakan musuhnya kali itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sejak itulah hasad mereka. Kenapa nabinya tidak dari kami Bani Israel? Kenapa dari orang Arab? Sejak itu Yahudi tidak akan beriman kepada Rasul. Hanya bisa dihitung dengan jari selama Rasul berdakwah di Madinah itu. Tidak kurang dari 5 atau 6 orang. Tidak sampai 10 orang. Makanya Rasul mengatakan kalau pembesar Yahudi 10 orang saja masuk Islam, satu dunia Yahudi masuk Islam. Saking hasadnya orang Yahudi kepada kita. Ya, kembali bahwa setelah Nabi SAW kemudian berada di pangkuan Abdul Muttalib, cuma 2 tahun kan, Abdul Muttalib meninggal dunia. Kemudian Abdul Muttalib berpesan kepada Abu Talib supaya merawat Rasul. Kenapa? Kenapa Abdul Muttalib berpesan kepada Abu Talib? Bukankah paman Rasul yang kaya banyak? Abu Lahab kaya, banyak yang kaya. Ya. Kenapa diberikan kepada Abu Talib coba? Alasan Abdul Muttalib berwasiat kepada Abu Talib untuk merawat Rasul karena Abu Talib itu adalah saudara kandung dari Abdullah. Karena Abdul Muttalib ini banyak istrinya. Jadi paman-paman Rasul itu yang satu bapak itu lain ibu banyak. Lah yang satu kandung, satu bapak dengan satu ibu itu 2 orang, Abdullah dengan Abu Talib. Makanya kenapa Abdul Muttalib mewasiatkan untuk merawat Rasul kepada Abu Talib? Karena ada kedekatan. Kalau sama-sama satu ibu satu bapak kan dekat. Kalau yang lainnya kan beda ibu masalahnya. Seperti Hamzah, Abbas kan beda ibu. Tapi kalau Abu Talib dengan Abdullah ayahanda Rasul itu satu ibu satu bapak. Itu yang menjadikan Abdul Muttalib berwasiat agar Rasul dirawat oleh Abu Talib. Padahal Abu Talib itu miskin, banyak anaknya lagi. Ya. Lah maka kemudian setelah Abdul Muttalib meninggal, kemudian Rasul pun jatuh pengasuhannya kepada Abu Talib ketika di usia 8 tahun. Jadi Abu Talib lah yang betul-betul memberi makan Rasul, membimbing Rasul sampai ketika usia 12 tahun. Orang-orang Mekah itu kan kebiasaan mereka berniaga. Ya, jadi kebiasaan mereka orang-orang Mekah dengan orang-orang Madinah beda. Kalau orang Madinah itu pertanian. Tapi kalau orang Mekah ini perdagangan. Karena sama sekali tidak bisa ditumbuhi kecuali daerah Taif. Ya, tetapi kalau daerah Mekah sampai sekarang pun kan gersang, nggak bisa. Kalau Anda nanam singkong bukan jadi singkong, jadi kayu bakar di sana. Ya, tanam besoknya udah kering semua. Karena memang tidak subur di sana. Ya. Makanya di antara tanda-tanda akhir zaman itu apa? Ketika Mekah menjadi subur. Ya, karena memang tidak dikenal Mekah itu subur dari zaman Nabi. Makanya akan dijadikan tanda-tanda kiamat itu. Kalau sudah Mekah hijau, ranu menghijau, itulah tanda-tanda kiamat. Nah, walaupun sekarang ada yang mengatakan bahwa Mekah sudah mulai subur katanya. Nah, tetapi setelah diteliti rupanya itu irigasi katanya, buatan. Nah, dibuat karena kerajaan Saudi banyak uang ya kan itu ya. Dibuatlah hutan-hutan, kebun-kebun, macam-macam. Kesannya subur kan? Padahal tanda-tanda kiamat itu maksudnya kesuburan itu memang datang dari Allah, bukan manusia yang buat kan itu. Apakah kemudian juga sudah masuk tanda-tandanya? Wallahu alam kan itu. Intinya bahwa orang Mekah itu terbiasa dengan perniagaan. Bahkan yang namanya dunia perdagangan itu sudah mengakar mengurat masuk ke darah-darah orang-orang Arab walaupun masih kecil. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai gambarkan liila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Sampai Allah gambarkan kebiasaan mereka itu suka rihlah berniaga. Ya, ke Yaman dan ke Syam. Makanya orang-orang Arab itu wajar kalau seandainya mereka pandai dagang. Ya, lihat orang-orang Arab itu memang pandai dagang gitu ya. Terutama orang-orang Mekah itu. Mungkin yang bisa menyaingi Cina mungkin orang Arab lah kan itu. Antum kalau muka-muka Arab saingilah Cina tuh. Ya. Biar kalah gitu kan. Orang Arab itu pandai dagang. Ya. Oh, Padang keturunan Arab ya. Pandai dagang ya. Taib. Jadi setelah kemudian usia Rasul 12 tahun, maka Nabi SAW ketika itu hendak dididik oleh pamannya untuk menjadi peniaga. 12 tahun itu usia SD kelas 6 kan. Bayangkan diajak safar dari Mekah ke Syam.
Oh gitu, perjalanan 1 bulan tuh. Kalau ndak punya fisik kuat tuh ndak bisa. Apalagi pakai unta, paling tinggi pakai unta di zaman itu, jalan kaki kan itu. Lewat gunung bebatuan, padang pasir, macam-macam gitu ya. Tapi memang biasa orang-orang Arab sudah mendidik anak-anaknya seperti itu. Lah jadi ketika di usia 12 tahun itu Rasul sudah hendak diajarkan bagaimana cara berniaga tuh. Karena satu sisi Abu Thalib pun tidak mau meninggalkan Rasul dan Rasul tidak mau ditinggalkan Abu Thalib juga, makanya diajak sekalian. Lah di kisah yang lain, kalau kita mengacu kepada daerah Syam, di Syam itu kan ada seorang pendeta namanya Buhairah. Dijelaskan Buhairah ini termasuk pendeta yang memiliki ajaran ekstrim, ya. Jadi dia agak ekstrim dibandingkan pendeta yang lainnya gitu. Dan dia punya pembantu seorang dukun, makanya dia diusir dari gerejanya. Lah dia punya pengetahuan soal ramalan bahwa akan muncul seorang nabi gitu loh, Buhairah Rahib ini. Makanya dia uzlah, dia tidak berkumpul dengan sesama pendetanya. Dia memilih hidup di padang pasir pakai tenda gitu saja. Karena dia tahu bahwa akan lewat seorang nabi 1 hari kelak katanya. Maka dia tinggal di tenda situ saja. Sambil niteni, bahasa kita nengokin nih kafilah yang datang ini. Sampai 1 hari datanglah kafilah dagang dari Mekah dipimpin oleh Abu Thalib. Disitulah kemudian ada firasat yang gak enak Buhairah Rahib ini. Karena dia memandang kafilah ini berbeda dengan kafilah yang lainnya. Di antaranya awan menaungi sepanjang jalan. Jadi kata dukun ini, pembantunya yang dukun itu ngasih tahu gitu ya. Maka Buhairah Rahib langsung mencegah kafilah itu. Kemudian disuruh datang ke rumahnya dan dijamu tumben-tumbennya ini. Biasanya kafilah Arab lalu mana ada yang dijamu. Kecuali kafilahnya Abu Thalib. Tiba-tiba dijamu. Dikasih makan enak, suruh masuk gitu ya. Lah ketika kemudian Abu Thalib masuk ke tendanya Buhairah Rahib ini, kan ketika itu Rasul tidak masuk karena harus menjaga dagangnya gitu, unta-untanya tidak masuk. Tapi kemudian Buhairah Rahib ini bertanya, ada enggak yang kurang yang hadir di sini katanya. Kata Abu Thalib, ada anak saya katanya. Dia ada di luar nunggu dagangan. Kata Buhairah, suruh dia juga masuk katanya. Akhirnya dia masuk. Setelah kemudian diperhatikan, terperanjatlah Buhairah. Kenapa? Karena dia melihat setempel kenabian di bahu Nabi. Ya, semacam tanda lah, bahasa kitanya tanda, terus ada bulu-bulu gitu. Itu stempel kenabian namanya. Ya. Lah disitulah dia mulai bertanya baik-baik kepada Abu Thalib. Siapa ayah anak ini katanya. Kata Abu Thalib, sayalah ayahnya. Dusta kamu bukan ayahnya katanya. Ayahnya pasti sudah meninggal katanya. Kok tahu nih Buhairah Rahib ini? Ya karena dia membaca, kalau memang dia seorang nabi harus terlahir yatim. Dia nggak punya bapak. Berarti keyatiman itu salah satu alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Baru Abu Thalib ngaku, iya memang dia nggak punya bapak, sudah meninggal. Makin yakinlah kemudian Buhairah bahwa ini nabi. Kemudian ditanya lagi tanda-tanya, ditanya lagi sampai kepada tanda-tanda alam. Lah selepas itulah Buhairah mengatakan, sebaiknya ya Abu Thalib, jangan kau bawa anak ini sampai ke negeri Syam. Karena di Syam itu banyak orang-orang Yahudi yang hasad. Kalau orang-orang Yahudi hasad tahu bahwa keponakanmu akan jadi nabi, nggak akan selamat jiwanya, pasti dibunuhnya. Sebaiknya kau balikkan lagi ke Mekah, biar dia besar di Mekah katanya. Ya karena yang ngomong bukan orang biasa ya kawan, dia takutlah Abu Thalib ya. Makanya akhirnya kemudian Abu Thalib terpaksa pulang sendiri membawa Rasul dan yang lainnya tetap melanjutkan perjalanan. Ya dibalikkan ke Mekah. Artinya Nabi SAW sudah tidak bisa lagi melatih dagang kan di usia 12 tahun. Tapi Rasul diberikan kecerdasan dan kemandirian. Tetap dia bagaimanapun dia tidak pernah melupakan kebaikan pamannya. Dia harus membantu pamannya. Jadi dia coba melihat kawan-kawan sebayanya. Kira-kira kerjaan apa yang layak untuk dia. Rupanya di liriknya banyak kawan-kawan sebayanya yang menjadi penggembala kambing. Mulailah dia mencari kerjaan, cari orang kaya, banyak kambingnya, datang, kambing kamu saya rawat, terserah mau gaji berapa. Makanya kemudian disebutkan dalam sejarah itu, Rasul itu sampai menggembala kambing itu ala qararit. Qararit itu maksudnya tidak banyak upahnya. Ya, capek kerjanya tapi gajinya sedikit gitu maksudnya. Tapi itu dilakoni Rasul untuk siapa? Untuk membantu pamannya. Karena bagaimanapun dia sudah dibesarkan pamannya, dia harus membantu pamannya, meringankan kehidupan pamannya. Maka selama itulah dia jadi penggembala kambing. Tetapi selama menjadi penggembala kambing itu, dia menjadi primadonanya para penggembala. Kenapa demikian? Karena kambing-kambing yang dirawat Rasul itu gemuk-gemuk, tidak ada yang hilang, tidak ada yang diterkam serigala. Jadi majikan-majikannya senang. Jadi kepengenlah umpamanya saya punya kambing, kalau bisa dialah yang merawatnya gitu ya. Memang Allah berkahi. Dan ketika menjadi penggembala kambing inilah sifat Rasul nampak sehingga orang-orang menyebutnya Shadiqul Amin. Orangnya jujur,
orangnya amanah. Jadi ketika Nabi sudah usianya ya sekitar 20 tahun, ya sudah dewasa kan gitu ya. Dan selama dari 12 ke 20 tahun kan banyak peristiwa juga di situ. Ada namanya Hilful Fudul, ada namanya perang Fijar. Nggak mungkin saya ceritakan kan itu, saya lewat saja. Jadi Nabi SAW itu ketika saat orang-orang Quraisy itu pada satu hari sibuk mereka banyak yang menikah. Ya kan sama juga di negeri kita kan ada bulan-bulan tertentu itu musim kawin gitu ya. Kawin di mana-mana. Kasihan yang tak kawin. Ya tetapi kalau musim-musim kawin kan otomatis kita datang. Dan kebiasaan orang-orang jahiliyah itu kalau kawin ya pestanya minum khamr kan itu ya. Musik-musik macam-macam lah. Sama juga dengan zaman sekarang ya. Kalau orang awam kawin ya pasti ada organ tunggalnya ya gitu. Ada kalau malamnya main judi atau apa gitu ya. Jadi orang-orang jahiliyah itu kalau mereka membuat pesta itu betul-betul dibuat pesta maksiat. Lah Nabi SAW itu sedari kecil memang sudah dibencikan maksiat, tidak mau datang ke undangan-undangan yang ada maksiatnya itu. Sehingga kemudian dia pun hanya bisa tidur dengan kambing-kambingnya sajalah. Dan ingat bahwa ada hikmah kenapa Rasul diarahkan untuk menjadi penggembala kambing. Ada bahasa ahli sirah itu min riayatil ghanami ila riayatil umami. Dari penggembala kambing kelak akan menjadi pemimpin umat. Nah gitu ya bahasa ahli sejarah itu. Min riayatil ghanam ila riayatil umam. Berawal dari penggembala kambing kelak akan menjadi pemimpin umat. Kenapa? Karena Rasul belajar menjadi pemimpin itu dari kambing tuh. Dari kambing itulah dia belajar menjadi pemimpin itu. Gimana tidak belajar pemimpin coba? Di situ terlatih kesabaran. Ikhwan, antum kalau punya ternak, ya hewan, kucing, burung, ayam yang antum sukai, kalau antum gak rawat baik-baik matilah kan itu. Berarti kan perlu kesabaran merawat hewan tuh. Ya, kemudian kambing ini kan akan diburu oleh serigala-serigala. Sehingga Rasul akan berusaha untuk jangan sampai kambingnya diterkam serigala. Tumbuh keberanian, dilawan serigala sama dia. Ya, timbul tawadu. Ya, yang namanya penggembala kambing ya tawadu lah, rendah diri. Tidurnya sama kambing kan itu ya, di kolong-kolong kambing itu kan. Tawadu, jadi timbul sabar, tawadu, berani, kemudian tanggung jawab, amanah, disiplin dan begitu seterusnya kan. Lah dari itulah makanya Rasul punya akhlak yang luar biasa yang kelak akan memimpin umat. Min riayatil ghamami ila riayatil umami tadi. Jadi ketika kawan-kawannya hendak menghadiri walimah itu, otomatis kan nggak mungkin ninggalin kambing. Makanya mereka datang kepada Rasul, seorang mengatakan, wahai Muhammad, bisa nggak aku titip kambing-kambingku? Ya. Yang lain mengatakan juga sama, bisa nggak titip kambing-kambingku? Aku akan hadir di acara sana katanya. Lah Nabi SAW kan baik ya, mau saja gitu ya. Dia dititipkan dia. Dan setiap kemudian dititipi kambing itu subhanallah. Walaupun sehari, 2 hari, 3 hari itu tidak ada titipannya yang hilang. Maksudnya kambingnya lepas satu atau dimakan serigala. Tidak, bahkan titipannya itu menjadi baik. Kambingnya makin gemuk dan begitu seterusnya. Sehingga dikenal di sesama para penggembala itu orangnya amanah. Ya, disiplin, orangnya amanah, jujur. Ya, kalau diamanahi itu tanggung jawab gitu ya. Jadi sesama penggembala kambing mulai dipuji tuh. Akhirnya kemudian pujian dari sesama penggembala kambing sampailah ke masyarakat Mekah. Dan akhirnya kemudian masyarakat Mekah pun mereka mulai menitipi barang-barang kepada Rasul. Walaupun Nabi SAW ketika itu belum jadi Nabi. Jadi kalau ada para pedagang ini mau ke Syam, mau ke Yaman, otomatis kan di zaman itu nggak ada ATM. Kalau di zaman sekarang iyalah punya uang taruh di bank kemana-mana, bawa ATM aja tinggal crack gitu saja ya, tinggal masuk ke ATM. Di zaman itu tidak mungkin bawa uang 1 karung, digondol maling kan begitu ya. Sehingga harta yang mereka tinggalkan itu biasanya dititip di rumah Nabi. Dan subhanallah, tidak ada satupun uangnya yang hilang, emasnya yang hilang, uangnya yang rusak, emas tidak. Akhirnya mulailah dari mulut ke mulut, mereka pun menjuluki Nabi SAW sebagai Sadiqul Amin, orangnya jujur lagi amanah. Sejak itulah akhlak Rasul dikenal. Ini sebelum Nabi nih, sebelum jadi Nabi. Menunjukkan Allah sudah mempersiapkan akhlak Nabi itu sebenarnya, bahwa dia akan jadi Nabi supaya jangan ada cacat nantinya. Kalau umpamanya Nabi suka minum khamr, kemudian tiba-tiba di usia 40 tahun dia ngaku Nabi, disangka mabok kan begitu. Mabok gitu katanya. Masa kok tiba-tiba jadi ngaku Nabi? Tengok riwayatnya, tukang mabok katanya.
Jadi Nabi itu memang betul-betul dibersihkan dari khawarimul muru'ah itu, dari akhlak-akhlak yang ada celaan itu tidak ada. Sehingga ketika jadi Nabi yang dicela bukan akhlaknya. Tidak ada orang Arab mencela akhlak Nabi. Yang mereka mencela itu ajarannya. Ya, ajaran tauhidlah yang dicela. Mereka tidak mendustakan Nabi dari segi akhlak. Karena memang tidak ada orang yang paling mulia akhlaknya di zaman itu kecuali Nabi SAW. Lah setelah kemudian usianya di atas 20 tahun, mulailah dia layaknya anak-anak muda di zaman itulah, mulai berniaga sampai ke Syam juga gitu ya, sampai ke Syam, sampai ke Yaman, tapi belum kenal Khadijah. Ya, masih bawa dagangan-dagangan orang lain gitu. Sampai akhirnya namanya harum ketika kemudian Khadijah mendengar bahwa ada anak muda tanggung jawab, jujur, kalau berniaga selalu untung gitu ya. Akhirnya dia berpikir, saya ingin kenal dengan laki-laki itu katanya. Karena Khadijah itu dikenal wanita suci, ya, karena sudah menutup aurat walaupun belum jadi istri Nabi. Yang kedua, dia wanita kaya, karena sebelumnya Khadijah itu menikah dengan dua laki-laki, dua-duanya kaya. Ya, jadi suami pertama kaya, meninggal, jatuh ke Khadijah kekayaannya. Suami kedua kaya lagi gitu kan, jatuh ke Khadijah. Jadi memang Khadijah itu orang paling kaya dan cerdas. Sampai-sampai dikatakan kalau seandainya harta seluruh penduduk Arab itu dikumpulkan dan harta Khadijah dikumpulkan masih menjangkau harta Khadijah saking kayanya. Jadi terkenal wanita pembisnis kala itu. Lah Khadijah mendengar ada laki-laki kok yang amanah, ya. Memang dia harus hati-hati juga dalam berbisnis kan itu. Akhirnya dikenalkanlah dengan Nabi SAW. Kemudian Rasul mulai ditawarkan oleh Khadijah, mau enggak kau membawa hartaku dalam berniaga dengan menggunakan sistem mudharabah. Aku yang kasih modal, kau yang mainkan modalku. Seolah seperti itu. Tapi Nabi SAW orangnya beradab. Tidak langsung mau, ya dikasih modal besar nggak langsung mau. Dia mengatakan kepada Khadijah, tunggu sampai saya dapat izin dari orang tuaku, maksudnya Abu Thalib. Mau bisnis saja, izin orang tuanya dulu. Akhirnya kemudian setelah kata Abu Thalib, ambil. Mulailah Rasul memainkan modalnya Khadijah bintu Khuwailid. Lah setiap Nabi SAW membawa dagangan Khadijah itu dapat untung banyak, sehingga Khadijah heran. Oh betul lah kata orang itu katanya, karena saya mengalami sendiri. Seolah-olah Khadijah mengatakan seperti itu. Akhirnya dia mengatakan kepada pembantunya Maisarah. Jadi Khadijah punya pembantu laki-laki namanya Maisarah. Dia mengatakan, ya Maisarah, saya kok penasaran dengan Muhammad ini. Maka kau harus ikut dalam setiap perniagaan dia. Catat semua yang kau lihat, catat semua yang kau dengar, catat semua yang kau alami sepanjang jalan kamu bersama Muhammad itu. Maka Maisarah pun kemudian tidak lepas dari Rasul. Pokoknya setiap keanehan, kalau jalan ada awan menaungi dari mulai pergi sampai berangkat sampai balik lagi, dicatat semuanya. Mulai dari ada ucapan-ucapan aneh, mungkin pepohonan ngucap salam, batu ngucap salam, sampai kepada akhlak Rasul bermuamalah dengan para pelanggan dan begitu seterusnya. Tidak ada yang terlewatkan kecuali Maisarah mencatatnya. Sampai dia pun berjumpa dengan seorang rahib yang mengatakan bahwa dia akan jadi nabi, pun dicatat dia. Baru diceritakan kepada Khadijah. Disitulah Khadijah tertarik dengan Nabi SAW, mulai jatuh hati ingin menikah dengan Rasul. Lah Khadijah punya saudari namanya Nafisah dan mengatakan, wahai Nafisah, bisa nggak ngomong sama Muhammad? Aku suka dengan dia. Kata Nafisah, kan ku coba. Akhirnya kemudian Nafisah datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Muhammad, kau ini sudah usia, harusnya sudah punya istri. Kenapa kau tak menikah? Kata Rasul, ini itu. Emang ada calonnya untukku? Kata Nafisah, ada. Wanita suci, kaya, macam-macam lah, dipujilah Khadijah, tapi tidak disebut namanya. Ya, membuat Rasul penasaran kan itu. Kemudian kata Nafisah, mau nggak menikah dengan Khadijah? Katanya. Dengar Khadijah, kayaknya percaya nggak percaya kan itu. Karena bagaimanapun dia majikannya kan di zaman itu. Tetapi Rasul pun tidak lantas mengiyahkan. Kata dia, tunggu sampai aku minta izin sama pamanku. Bayangkan, mau dagang minta izin, mau kawin minta izin. Zaman sekarang mana ada izin-izin. Apalagi perantau kan. Anda merantau ke Batam, kenal janda kaya, baik hati, rajin ibadah. Mana izin orang tua. Kawin dulu, punya anak baru balik. Nih anaknya kan itu ya. Zaman sekarang ini. Tapi zaman dulu tidak, masih ada akhlak-akhlak. Rasul itu mengajarkan kepada kita sampai nikah pun harus izin orang tua. Padahal dia laki-laki. Menunjukkan apa? Rasul itu memiliki akhlak yang tinggi, tetap minta izin. Ketika pamannya mendengar dia akan menikah dengan Khadijah, senang lah kan itu. Langsung dilamarkan sama pamannya. Dan itulah pernikahan yang luar biasa.
di mana seorang laki-laki betul-betul menghargai seorang wanita yang di zaman itu harkat dan martabat seorang wanita jatuh di tengah-tengah jahiliyah. Maka Rasul mengangkat derajat wanita dengan memberikan mahar terbaik. Belum ada dalam sejarah jahiliyah seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan mahar tinggi dan menghormati seorang wanita di zaman itu. Padahal Islam belum ada tuh. Tapi Islam, Rasul sudah mengajarkan bagaimana memuliakan seorang wanita. Ada yang mengatakan, wallahu alam maharnya, kalau uangnya 4.000 dinar dan kemudian unta sekitar 40 ekor unta, wallahu alam gitu ya. Dalam buku sejarah ada yang catat seperti itu. Ya kan, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 100 ekor unta. Ya, mana yang benar yang wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa kalaupun seandainya 40 ekor unta atau sampai ke 100 ekor unta, satu ekor unta ini kalau yang betina itu kan mahal harganya. Coba antum klik di Google itu. Unta tipe B saja, kalau sekarang ada tipe sapi A, B, C. Ini unta tipe B yang betina itu saja sudah 100 juta lebih tuh. Kalau tipe A-nya bisa 200 juta kan itu. Artinya satu unta aja cukup kita beli mobil tuh. Loh kalau 40 unta apa enggak mobil Avanza antum kasih maharnya. Lah itulah luar biasa gitu. Ya, jadi maharnya Rasul itu luar biasa karena unta itu kinayah daripada kemewahan di zaman itu. Makanya Rasul itu kalau mengkinayahkan sebuah kekayaan pasti dengan unta. Apa kata Rasulullah kepada Ali? Ya Ali, la in yahdiyakallahu rajulan wahidan bika khairun laka min humrin na'am. Hei Ali, kalau seandainya engkau bisa memberikan hidayah satu orang lantaran lisanmu, lebih baik daripada unta merah. Jadi Rasul itu kalau mengistilahkan kekayaan dengan unta, ya karena unta itu adalah simbol kekayaan di zaman itu. Ya, jadi kalau sekarang ya mobil-mobil mewah lah. Jadi kalau Pak Edi nikah lagi itu umpamanya, contoh ya. Jadi memang maharnya itu pakai 40 Rubicon umpamanya kan. 40 mobil Rubicon gitu. Ya, ngambil dari pajak Rubicon. Jadi umpamanya 40 Rubicon, kan kaya. Siapa yang nggak ngiler gadis-gadis mau 40 Rubicon pula kan itu. Semacam itu. Ya tapi kalau Pak Edi maharnya seperangkat alat sholat, ya kabur orang kan. Seperangkat alat sholat sama aja kan itu ya. Nah, jadi memang Nabi SAW itu ingin memuliakan sampai seperti itu maharnya. Jadi akhirnya kemudian menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah. Lah sejak menikah dengan Khadijah itulah Khadijah sudah berhenti menjadi wanita pembisnis, murni menjadi ibu rumah tangga. Dia serahkan semua kekayaannya kepada Nabi. Ya kan jarang kalau ada janda kaya menikah dengan bujangan, tiba-tiba habis menikah datang ke notaris, ambil kekayaan saya serahkan kepada suami saya. Bisa nikah lagi suaminya. Ya. Zaman sekarang mana ada, karena amanah sudah hilang. Ya. Jadi Khadijah itu saking yakinnya dengan Rasul, memang murni diserahkan kekayaannya. Ambil semuanya. Dia murni jadi ibu rumah tangga. Jadi betul-betul Rasul yang memainkan bisnis kekayaannya. Khadijah dari situlah maka Rasul menjadi tajir akbar. Memang pedagang besar. Lah ketika jadi pedagang besar itulah dia kenal mulai para pedagang-pedagang besar yang lainnya. Kenal Abu Bakar, kenal Utsman, kenal Abdurrahman bin Auf kan gitu ya. Para pedagang itu mulai dikenal. Karena sama-sama pedagang besar masalahnya. Sampai akhirnya kemudian betul-betul Allah anugerahkan banyak keturunan dari Khadijah, lahirlah Qasim. Tapi sayang Qasim meninggal. Kemudian Nabi SAW karena sedih, akhirnya Khadijah kan punya anak angkat budak namanya Zaid ibn Harithah. Diangkatlah Zaid, dimerdekakan jadi anak angkat Nabi sebagai pengganti Qasim yang meninggal. Nah, maka ketika itu sempat heboh menjadi Zaid ibn Muhammad, tetapi setelah diangkat jadi Nabi, turun surah Al-Ahzab melarang tidak boleh menisbatkan anak angkat ke bapak angkat, dibalikan nasabnya dari Zaid bin Harithah. Kemudian setelah diangkat jadi Nabi, lahir lagi namanya Abdullah atau disebut dengan Thayyib, tapi sayang meninggal juga. Kemudian lahirlah anak wanitanya, mulai dari Zainab yang paling besar, kemudian di bawahnya Ruqayyah, kemudian di bawahnya Ummu Kulsum, kemudian di bawahnya Fatimah. Itu semua anak-anak Rasul meninggal ketika Rasul masih hidup, kecuali satu, Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasul meninggal. Tapi semuanya meninggal Rasul saat hidup dan menyaksikan bagaimana putra-putrinya meninggal. Dan ini musibah yang luar biasa. Kematian anak itu beda dengan kematian orang tua, kematian pasangan. Kematian orang tua musibah, ya. Tapi musibahnya sebentar saja, paling 2-3 hari, nanti baru cerita surat tanah, surat ini, surat itu kan, cerita waris. Ya. Kematian pasangan pun paling beberapa hari saja, habis itu mulai kepikir kawin lagi, kan itu ya. Tapi kalau kematian anak ini memang betul-betul musibah.
Siapa yang menggantikan anak? Pasti sedihnya lama tuh. Ya, walaupun ngangkat anak angkat pun tidak sebagaimana anak kandungnya. Makanya Rasul itu dalam sekali ketika kematian anak-anaknya, terutama kematian Ibrahim. Ibrahim 1 tahun 8 bulan meninggal dunia, itu anak laki-laki terakhir dari Maria Kiptiah. Sampai Rasul meneteskan air mata 3 hari menangis. Sampai Abdurrahman bin Auf heran, kok bisa menangis? Bukankah kau melarang tidak boleh niyaha wahai Rasul? Kata Rasul, ini bukan niyaha, ini air mata kasih sayang, kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, bagaimana aku tidak menangis ya Abdurrahman? Innal aina latadma wa innal qalba latahzan wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Air mata, kedua mataku ini bisa mengeluarkan air mata wahai Abdurrahman. Hati ini bisa tersayat karena kematian Ibrahim, dan perpisahan Ibrahim denganku sungguh menyesakkan dada, kata Rasul. Rasul aja sampai menangis, ya, karena memang beda kematian anak. Taib masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian baru setelah Rasul usianya hampir 37 tahun, ya, sudah mendekati ke 40 itu, 3 tahun sebelum diangkat jadi Nabi. Nabi SAW itu mulai nggak enak, hatinya itu nggak tenang dengan melihat kondisi orang-orang Arab Quraisy itu yang makin hari makin jahat gitu ya, makin hari makin rusak, makin hari makin bejat, pokoknya gak nyaman, fitrahnya menolak, dan dia ingin memperbaiki tapi tak bisa. Akhirnya kemudian Nabi SAW mulai kemudian tidak suka tinggal di Mekah, mulailah dia uzlah. Kadang-kadang 1 bulan dia pindah ke Mina, tinggal di Mina, kadang-kadang di Muzdalifah, tinggal di Muzdalifah, ya pokoknya uzlah, tidak mau ketemu orang. Sampai ketika di usia hampir 40 tahun 6 bulan sebelum masuk era kenabian, Rasul itu selalu dimimpikan aneh, sampai mimpinya seperti falak subuh. Jadi kalau mimpi malam besoknya jadi kenyataan, mimpi lagi besoknya jadi kenyataan. Pokoknya setiap mimpi selama 6 bulan itu menjadi kenyataan. Heran, ada apa gitu ya. Jadi rupanya itu muqaddimah apa? Muqaddimah kenabian. Karena dalam mimpinya dia pun didatangi malaikat dalam sebuah gua, nanti akan memeluk begini, pokoknya diceritakan dalam mimpinya. Makanya ketika Rasul didatangi pertama kali malaikat Jibril tidak kaget, kenapa? Karena sudah terangkum dalam mimpinya tuh. Jadi ketika Nabi SAW kemudian berpikir ingin mencari tempat yang betul-betul jauh daripada penduduk Mekah, maka tepat di bulan Ramadan pada tahun ketika Rasul berusia 40 tahun, Rasul pamit dengan Khadijah dan membawa bekal yang banyak untuk 1 bulan. Entah kemudian dilangkahkan kemana kakinya, rupanya sampai pula di atas perbukitan. Ya, rupanya tidak sadar Nabi SAW sampai ke sebuah gua, yang kemudian gua itu menjadi sejarah yang tidak akan hilang kalau kita menceritakan sejarah Nabi. Gua Hiro. Disitulah Rasul sampai. Kenapa memilih gua Hiro? Karena gua Hiro itu di atas Mekah. Ya. Jadi kalau kita ini berada di atas gua Hiro itu, memandang Mekah itu di bawahnya. Seolah-olah di sini Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat Rasul secara hissi ataupun maknawi. Secara hissi maknanya nanti penduduk Mekah akan menjadi kekuasaan dia. Ketika Fatu Mekah, orang Mekah tunduk kepada Nabi. Itu secara hissi. Secara maknawi Rasul akan diangkat bukan hanya dari penduduk Mekah, bahkan satu dunia manusia dan jinnya. Rasul adalah manusia yang paling tinggi di antara semua makhluk yang Allah ciptakan. Makanya memilih tempat yang tinggi. Disitulah Nabi SAW selama 1 bulan berada di Gua Hiro, tepat pada hari Senin, tepat di hari Senin, tepat lagi kemudian sebelum subuh di waktu fajar. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW didatangi malaikat Jibril dalam bentuk manusia di tanggal-tanggal ganjil di akhir bulan Ramadan. Kita tidak tahu tanggalnya apakah 21, 23, 25, 27, 29, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW di tanggal-tanggal ganjil di akhir Ramadan, ya, di hari Senin, Jibril turun kemudian masuk ke dalam gua. Setelah bersalaman dengan Rasul, tiba-tiba memeluk Rasul, tiba-tiba kemudian membisikkan di telinga Rasul, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Dalam pikiran Nabi, namanya membaca itu kan membaca tulisan. Lah Nabi tidak bisa baca, nulis saja tidak bisa. Makanya Rasul mengatakan, "Ma'ana biqari," aku tidak bisa baca, kata Nabi. Kata Jibril, "Iqra," baca. Kata Rasul, "Ma'ana biqari," aku tidak bisa baca. Kata Jibril, "Iqra," sampai 3 kali. Makin dierat, makin dipeluk, makin ketakutan Rasul. Tetap yang ketiga Rasul mengatakan, "Ma'ana biqari," aku tidak bisa baca. Karena dalam pikiran Rasul, membaca tulisan mana bisa aku baca, kata Rasul. Makanya Jibril akhirnya mentalkinkan ayat,
yang merupakan ayat yang mengangkat Rasul menjadi nabi pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah surat pertama yang turun kepada Rasul, resmi Rasul didaulat jadi nabi. Makanya ada istilah Nubi Abil Alaq, diangkat jadi nabi dengan SK turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lah setelah Jibril kemudian datang gitu ya, Rasul menyelesaikan i'tikafnya di Gua Hira kemudian pulang. Masalahnya selama berbulan-bulan tak datang lagi Jibril itu. Rasul ke Gua Hira ditunggu tak datang lagi lah Jibril itu. Nanti bulan depannya datang lagi sampai 6 bulan, sampai sesak dada Nabi itu. Jangan-jangan yang menemui saya kemarin di gua itu jin, setan. Jadi lain-lain pikiran Nabi itu. Karena cuma itu saja sekali menemui Nabi. Ya. Tetapi setelah 6 bulan udah sesak dada Nabi itu, kenapa kok dia tak datang lagi gitu ya. Menunjukkan bahwa Jibril itu tidak suka-suka datang atau dipanggil Nabi. Dan sebagaimana ada dukun perempuan di Indonesia ini bisa datangkan Jibril dia. Ya. Nabi aja nggak bisa datangkan Jibril. Nggak suka-suka Jibril datang kalau nggak ada perintah Allah. Ya. Baru setelah 6 bulan, tiba-tiba Nabi SAW mendengar suara. Pas dilihat ke belakang tak ada, ke depan tak ada, samping kiri kanan tak ada. Kemudian kata Jibril, lihat kau ke atas katanya. Pas lihat ke atas, nampak Jibril dalam bentuk asli. 600 sayap duduk di antara langit dan bumi. Apa enggak ketakutan Nabi? Coba bayangkan. Ketakutanlah Nabi itu. Luar biasa takutnya. Karena tidak pernah melihat makhluk sebesar itu dengan 600 sayap. Yang satu sayapnya kata Rasul terbentang saddal ufuk, mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya. Jadi seolah-olah langit itu ditutupi sayap Jibril gitu. Sebelah kanan sayap Jibril, kiri jalan kiri kanan, belakang depan, semua sayap Jibril menggigil Rasul sampai ketakutan, lari sekencang-kencangnya. Ya. Ibaratnya ginilah, kalau umpamanya antum datang ke Jabal Uhud, masuk ke hutan Jabal Uhud, nampak pula dinosaurus, ya. Apa enggak ngacir kan? Seperti itulah ya. Ternyata dinosaurus ini, rupanya bukan cerita saja, ada pula di hutan sana gitu. Karena orang pasti takut, nggak pernah melihat makhluk sebesar itu. Makanya Rasul sampai demam tinggi, sampai panas masuk ke rumah Khadijah dan mengatakan dathiruni ya Khadijah, selimuti aku. Karena takutnya dia. Kemudian Khadijah pun datang dan menyelimuti Nabi. Tapi Khadijah istri yang baik dan mengatakan ada apa, diceritakan akhirnya. Kalau dia melihat makhluk yang bersayap begini-begini, kata Khadijah, tenang, itu bukan tanda hendak Allah menghinakan dirimu hai suamiku. Karena engkau orang baik, engkau itu tidak berkata kecuali jujur, engkau ini orang yang menghormati tamu, engkau orang menolong orang. Oh, disebutkan sifat-sifat Nabi sampai reda, sampai hilang takutnya. Ya, diselimuti kan sudah ngurangi takut. Makanya kalau kita takut mesti ambil selimut. Ya kan, orang takut itu kalau pasti ngambil selimut kan, atau masuk ke kolong ranjang. Ya. Takutnya apa dulu lah kan itu. Biasanya kalau orang takut ambil selimut, kurang tuh takutnya. Apalagi kemudian dihibur, makin hilang takutnya. Tapi Khadijah paham bahwa kalau ini tidak diselesaikan, maka akan datang kejiwaan kepada suaminya. Ini harus dicari solusinya. Dari situlah maka Khadijah berpikir kalau begitu harus ditanyakan kepada saudaranya. Lah saudaranya itu seorang pendeta, ya, namanya Waraqah ibn Naufal. Dibawalah kemudian kepada Waraqah ibn Naufal. Ditanyakan itu, langsung diceritakan dari awal sampai akhir pengalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah ibn Naufal itu. Kata Waraqah ibn Naufal, ya Khadijah, suamimu kan jadi nabi. Nanti kalau dia mendakwahkan kepada kaumnya, kupastikan dia diusir. Kata Nabi, hei Waraqah, yang benar saja, masa orang sepertiku diusir? Orang-orang menganggap aku disodikul amin, kok orang-orang mengusirku? Iya, kata Waraqah, orang yang membawa apa yang kau bawa Muhammad pasti akan diusir. Tapi tenang, kalau seandainya terjadi pengusiran kaummu dan aku masih hidup, aku yang akan membelamu. Tapi sayang 6 bulan setelahnya Waraqah meninggal. Sehingga ada yang mengatakan Waraqah itu orang dewasa yang pertama beriman kepada Nabi. Walaupun ada yang mengatakan Abu Bakar. Ya, terjadi khilaf. Siapa yang pertama kali masuk Islam dari orang dewasa? Ada yang mengatakan Waraqah ibn Naufal, ada yang mengatakan Abu Bakar Siddiq. Ada yang memerinci bahwa Waraqah masuk Islam itu saat dia jadi Nabi, belum jadi Rasul. Tapi Abu Bakar ini masuk Islam saat Rasul sudah resmi menjadi Nabi dan Rasul. Ada yang merinci seperti itu. Tapi intinya bahwa Waraqah beriman. Tapi 6 bulan setelahnya Waraqah meninggal. Mulailah kemudian ketika satu malam Nabi SAW sedang tidur dalam selimut, tiba-tiba Jibril datang dan mengatakan, ya ayyuhal muddathir, orang yang berselimut, qum fa'angdir, berdiri, peringatkan manusia, wali rabbika fakabbir, warujza fahjur,
wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Turun 5 ayat surah Al-Mudaththir. Berarti dengan turunnya surah Al-Mudaththir 5 ayat pertama, resmi Rasul didaulat menjadi nabi dan rasul, ya. Al-Alaq jadi nabi, Al-Mudaththir jadi rasul. 2 SK sudah turun. Sejak itulah Rasul mulai berdakwah kepada kaumnya. Ketika dakwah sirriyah inilah Nabi SAW mulai mendakwahkan door to door, dari teman ke teman, dari rumah ke rumah. Akhirnya adalah sekitar tidak sampai 10 orang masuk Islam. Ya, tidak sampai 10 orang masuk Islam. Di antaranya Abu Bakar. Ya. Tapi setelah kemudian ada seorang sahabat yang masuk Islam namanya Arqam ibn Abi Arqam. Arqam ibn Abi Arqam ini dia dari kabilah musuhnya, dari Bani Mahzum, dari kabilahnya Abu Jahal. Satu-satunya sahabat yang awal-awal masuk Islam dari kabilah musuh Nabi adalah Arqam bin Abi Arqam tuh, dari kabilah Abu Jahal. Yang lainnya dari kabilah Bani Hashim. Ya. Rasul menginginkan markas dakwah itu di rumah Arqam bin Abi Arqam. Lah letaknya di Bukit Safa. Jadi Anda kalau sa'i ketika umrah atau haji kemudian naik ke Bukit Safa, bayangkan disitulah dulu markas Nabi pertama kali. Di situ ada rumah Arqam bin Abi Arqam, disebut dengan Darul Arqam. Jadi setelah Nabi SAW kemudian selama 3 tahun door to door, markasnya itulah di rumah dari Arqam. Sampai tidak terasa selama 3 tahun banyak para sahabat yang masuk Islam, termasuk Hamzah di antaranya, dan yang terakhir masuk Islam di rumah Arqam bin Arqam adalah Umar ibn Khattab. Nah, itu terakhir itu masuk Islam, Umar bin Khattab. Sebab setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Umar tak mau sembunyi-sembunyi. Dia mengatakan kepada Rasul, ngapain sembunyi-sembunyi lagi, katanya. Kita sudah 3 tahun, besok kita tawaf sama-sama, katanya. Kata Rasul, belum waktunya. Oh, sudah waktunya, kata Umar. Karena Umar yang siap backingi, akhirnya ditutuplah markas Arqam bin Arqam. Karena sudah 3 tahun, mulailah Rasul berdakwah terang-terangan. Tawaf pertama dengan Umar 40 orang tuh. Oh, rupanya Islam sudah banyak ya. Sejak itulah maka terjadilah apa yang terjadi. Banyak para sahabat diintimidasi, ditekan, disiksa, macam-macam sampai dibunuh. Keluarga Ammar ibn Yasir, kisahnya Bilal, kisahnya Khobab. Tapi dengan penindasan itu, rupanya makin banyak orang masuk Islam dari kalangan anak-anak muda dan orang-orang miskin. Sampai akhirnya kemudian Rasul SAW di tahun ke-7 Hijriah, kalau tidak salah, sebelum 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi, ataupun 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi, ada tahun yang disebut dengan Amul Hazni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena Khadijah meninggal dunia, kemudian Abu Thalib pun meninggal dunia setelah pemboikotan 3 tahun Bani Hashim. Ya, lah baru kemudian Rasul pun mulai diintimidasi, tidak boleh dakwah kalau tidak dibunuh. Terpaksa Rasul ke Taif, di Taif ditolak lagi, sampai Rasul tidak bisa masuk Mekah, terpaksa harus mencari perlindungan. Maka untuk menenangkan hati Rasul, maka Allah pun mengisra mi'rajkan Rasul di tahun 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Disitulah peristiwa dalam sejarah disebut Isra Mi'raj. Ketemu Nabi Adam di langit pertama, kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Harun, ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, kemudian berjumpa dengan Nabi Idris, berjumpa dengan Harun, berjumpa dengan Musa, berjumpa dengan Ibrahim di langit terakhir, sampai disyariatkan sholat 5 waktu, tapi belum bisa dilaksanakan karena kondisi Mekah kan kondisinya susah. Ya, sholat 5 waktu baru dilaksanakan setelah periode Madinah. Baru setahun setelah peristiwa hijrah itu, peristiwa Isra Mi'raj, kemudian ada syariat hijrah. Maka Rasul mulai hijrah dari Mekah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, tentu yang pertama kali membangun Rasul, mempersaudarakan orang-orang Ansor. Kemudian mulai Nabi SAW mengatur bisnis, ya, menguasai pasar Madinah. Sampai 2 tahun Rasul membuat pasar, gulung tuh pasarnya orang-orang Yahudi itu. Hanya 2 tahun Rasul membangun bisnis di Madinah itu, gulung pasarnya Bani Quraisy yang menguasai seluruh pasar Yahudi itu. Karena perdagangan dikuasai Yahudi di Madinah itu. Rupanya orang-orang Mekah kan hebat ya. Kenapa? Karena terbiasa dagang. Orang Madinah tak hebat, mereka petani. Tapi Rasul bisa memainkan bagaimana caranya melumpuhkan ekonomi Yahudi. Dengan cara apa? Memilih orang-orang hebat dalam berniaga. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Utsman, semua orang-orang hebat itu kalahkan pasarnya Yahudi. Akhirnya buat pasar, sebentar aja guling tuh pasar Yahudi itu. Akhirnya ekonomi dikuasai kaum muslimin. Inilah kenapa cikal bakal kekuatan kaum muslimin. Kalau sudah ekonomi dipegang, pasti menang. Kalau ekonomi masih kalah, jangan harap kita menang. Ya, kalau kita masih dipegang Barat, Cina ekonomi, Islam nggak mungkin menang. Tapi kalau sudah ekonominya dikuasai kaum muslimin, itu tanda-tanda kemenangan. Lah maka orang Islam ini harus menguasai ekonomi orang-orang kafir harusnya. Lihat Rasulullah, sebentar saja 2 tahun kolab pasarnya orang-orang Yahudi itu.
Baru kemudian disyariatkan jihad dari perang Badar, perang Uhud, perang macam-macam perang sampai 27 kali perang. Ya, sampai akhirnya kemudian Nabi SAW ditakdirkan bisa menguasai Mekah dengan banyaknya pengikut di zaman itu yang disebut dengan Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah inilah kemudian terjadi perang terakhir, perang Tabuk, ya, dipimpin Rasul melawan Imperium Nasrani di zaman itu, ya, Imperium Romawi, sampai akhirnya kemudian di usia Nabi SAW ketika itu sudah berdakwah selama 33 tahun, berarti di 63 tahun, maka Nabi SAW kemudian meninggal dunia. Ya, dan gak bisa kita ceritakan karena waktu juga sudah jam 11.40 duhur cepat sekarang ya. Intinya bahwa tepat di tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah di hari Senin, Nabi SAW meninggal dunia dan dikebumikan di hari Rabu. Rasul itu jasadnya dibiarkan 3 hari karena ketika itu mencari pemilihan siapa yang layak menjadi khalifah sepeninggal Nabi. Jadi setelah 3 hari diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah, baru kemudian jasad Rasul dikuburkan di hari Rabu. Di mana? Di kamar Aisyah radhiyallahu anha, yang akhirnya kamar itu pula menjadi kamar kuburan Abu Bakar dan kamar kuburan Umar ibn Khattab. Makanya di situ di kamar Aisyah ada 3 kuburan berjejer, Nabi, Abu Bakar dan Umar. Karena memang kedua sahabat itu sudah berkawan sejak Nabi SAW di Mekah, kemudian di Madinah, kemudian juga sampai menjadi khalifah pengganti Nabi SAW, Abu Bakar wa Umar, sampai Rasul mengatakan iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Ikutilah 2 sahabat sepeninggalku, kata Rasul, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada tanya jawab karena sudah mau zuhur. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,